Ya, yuk kita mulai dalam doa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan sampai hari ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa tanpa firman kami tidak akan pernah kuat menghadapi segala sesuatu. Tapi ketika kami berjalan dengan firman, maka kami tahu bahwa kekuatan firman ini yang akan memampukan kami melewati masa demi masa, kesulitan demi kesulitan. Itu akan menjadi kemenangan buat kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu dan biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, mungkin ada teman yang belum tahu jamnya berubah, tolong bisa dikasih tahu ya, karena hari ini ada perubahan jam juga. Mungkin untuk berikutnya saya mungkin live akan jam 7 aja ya, supaya nanti kalau ada waktu yang sisa kita bisa sama-sama doa pagi ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita butuh satu kekuatan Tuhan. Yang minggu lalu saya janji bahwa khotbah ini berseri ya saudara. Hidup adalah perjuangan ya, berjuanglah tanpa mengenal lelah. Ini adalah hidup adalah pertandingan, bertandinglah sampai garis akhir. Nanti yang ketiga adalah nikmati proses ya. Ini seri saudara, yang belum lihat bisa lihat yang perjuangan. Jadi saya ulang review yang pertama. Hidup berjuanglah tanpa mengenal lelah, itu start awal. Jadi waktu saudara mau mengikut Kristus ya, start awalnya apa? Mental saudara dipersiapkan rela untuk menderita ya. Karena ikut Kristus itu harus ambil paketnya. Bukan hanya paketnya untuk menerima mujizat, berkat, pemulihan ya, nyaman ya. Yuk Hidayat, Parvana ya, yuk join ya. Thank you Tresya ya. Jadi saya percaya bahwa hari-hari ini review sedikit ya. Jadi ikut Kristus harus ambil paket ya. Bukan hanya ikut Kristus mau kejar enaknya, berkatnya, mujizatnya. Memang buat Tuhan itu sumber berkat, sumber mujizat, sumber pemulihan. Itu memang benar, tidak ada yang salah. Ya, memang ikut Kristus itu kita juga tahu bahwa memang Kristus itu sumbernya. Tapi yang perlu saudara pikirkan, ikut Kristus juga kita melalui sebelum berkat pemulihan yang Tuhan berikan, maka kita juga harus siap pikul salib ya. Makanya kalau berbicara salib sangkal diri itu kita harus siap untuk menderita. Rela menderita, fokusnya apa saudara? Mental pertama, ndak pusing dengan masalah-masalah di dunia, di kehidupan. Karena masalah kehidupan itu alat untuk saudara hidup di dalam perkenanan Tuhan ya. Hidup di dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan. Itu tadi yang kemarin ingat ya, perkenanan Tuhan itu apa? Kerajaan Allah ya, mempertahankan satu kemuliaan Tuhan ya. Itu sebabnya kita percaya bahwa ketika mental pertama kita start sudah rela menderita, kita mau ambil paketnya Kristus, kita ingat tidak boleh fokus dengan kehidupan. Masalah alat Tuhan untuk membawa saudara tidak pusing dengan masalah, tapi ini alat untuk membawa saudara hidup dalam kekudusan dan perkenanan. Itu yang minggu lalu saya khotbahkan. Yang hari ini, yuk kita mau hidup ini adalah pertandingan sampai akhir. Selesaikan saudara. Jangan setengah-setengah pertandingan, saudara hari ini sudah capek, saudara sudah menyerah ya. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. Yuk. 1 Timotius 2 ayat 5 ya, kita buka dulu. 2 Timotius 2 ayat 5. 2 Timotius 2 ayat 5 ya. Selamat yang baru bergabung ya. Shalom semuanya. Yuk kita belajar sama-sama supaya kita ini semakin hari semakin dikuatkan ya. Jadi tidak usah takut menghadapi keadaan tantangan yang semakin tambah besar. Ada banyak WhatsApp masuk ke saya
Mereka rata-rata, Bu Eli, kalau saya baca tentang ulasan tahun depan, banyak hal yang mengerikan bakal terjadi, Bu Eli. Saya baca dari ulasan para ya imam-imam, nabi-nabi yang sudah mulai mendapat penglihatan dari Tuhan, baik ramalan secara ekonomi dunia. Semuanya menunjukkan arah yang membuat kita hari-hari ini sangat ketakutan, ya. Tapi sekali lagi, kalau kita berpegang pada Wahyu 3 ayat 10-11, saya review sejenak. Kita tahu bahwa kita pasti dilindungi dan ditolong. Jangan takut. Ini pencobaan sedang terjadi di seluruh dunia untuk mencobai. Garis bawahnya tetap di garis bawah, bukan untuk menghancurkan. Jadi tidak perlu takut loh. Semua yang buruk, semua resesi, pandemi maupun krisis yang terjadi, Wahyu 3 ayat 10-11 garis bawahi hanya untuk mencobai seluruh umat manusia yang diam di bumi ini. Jadi siapapun hari ini harus lulus ujiannya Tuhan, ya. Nanti kita lihat, yuk baca sama-sama. Jadi jangan takut, ya. Kalau yang dengar review dari hamba Tuhan, nabi terkenal, pakar ekonomi, tahun depan semua bakal keadaan hancur, bahkan perbankan juga, ya. Kalau saudara lihat menurut beberapa orang ahlinya, ya, bahkan menurut beberapa orang yang pegang perbankan sudah berkata tahun depan itu banyak lelang rumah, aset-aset bank yang harus dipaksa untuk dilelang karena mereka sudah tidak mampu lagi, ya, membayar hutang dengan batas waktu yang sudah diberikan kelonggaran, sekalipun mereka sudah tidak sanggup, saudara. Itu berarti masa yang sukar makin sukar sedang terjadi. Tapi kita harus hari ini ingat pesan saya beberapa minggu terakhir. Tuhan kasih sesuatu di dalam hidup saya. Investasi yang hari ini semua rugi itu investasi. Saudara hari ini mau investasi apapun, saudara punya rasa takut, ya. Gimana. Tapi ingat loh, ada investasi yang tidak pernah rugi bersama Tuhan, yaitu yang semuanya akan ditambah-tambahkan adalah investasikan hidupmu untuk membangun kerajaan Allah dan kebenarannya. Yaitu apa kerajaan Allah? Saudara sudah tidak, itu tadi, saudara tidak pusing dengan masalah dunia, tapi saudara mulai bangun kekudusan dan perkenanan Tuhan, supaya saudara hari ini menabur benih kebenaran. Tidak ngerti jalan makin susah, saudara nabur benih kebenaran itu dengan benar, maka janji Tuhan pasti digenapi. Orang lain semuanya dikurangkan minus, tapi buat saudara dan saya semuanya dalam perjalanan ditambah-tambahkan. Kalau ditambah-tambahkan berarti surplus. Ujian lulus, fokus benar, maka semuanya pasti akan ditambah-tambahkan. Surplus buat kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Makanya hari ini jangan lowbat, jangan melihat fakta saudara sudah putus asa. Hari ini justru faktamu terjadi boleh hancur-hancuran, tapi kalau fokusmu berjuangnya benar, bertandingnya benar, dan saudara hari ini bisa menikmati proses karena ini cuman ujian, saudara lulus, maka semuanya akan surplus. Semuanya boleh defisit, semuanya boleh minus, tapi buat kita sebagai anak Tuhan, kita sedang dibawa dalam perjalanan menikmati semuanya yang ditambah-tambahkan. Amin, saudara. Yuk hari ini kita baca, ya, 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Lihat, ya, apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga.
Apa yang Tuhan mau hari ini? Tuhan sudah sediakan enggak mahkota upahnya. Tapi Tuhan berkata, bertandinglah menurut aturan-aturanku. Kita nggak bisa bertanding menghadapi kehidupan ini pakai aturan kita sendiri, semau gue. Enggak, saudara. Kalau kita mau bertanding pakai aturan firman. Makanya ketika kita bertanding semau gue, bertahan kelihatannya ya sudah, ada pilihan lain. Bertahan katanya Bu Eli, ya sudah. Tapi bertahannya dengan hidup dalam dosa, nyaman dosa, saudara iman tidak dibangun, saudara tidak lulus. Padahal ini kan untuk mencobai. Apa yang dicobai? Ya pasti iman saudara diuji, karakter saudara pasti diuji, yang namanya kesetiaan saudara juga sedang diuji. 3 hal yang harus diuji itu cepat lulus. Bertahannya dengan kelulusan, bukan bertahan semau gue, iman naik turun, nyaman dosa, hidupnya juga ya sudahlah, nggak mau intim sama Tuhan. Nggak bisa, saudara. Kalau kita mau bertanding, kita harus komit, yaitu firman Tuhan berkata, engkau pasti dapat upahmu, engkau pasti dapat mahkotamu kalau engkau bertanding menurut peraturan. Bertahanlah hari ini sebagai orang benar untuk menikmati semua yang sedang ditambahkan, tapi harus sesuai aturan firman Tuhan. Nah, ini yang akan kita bahas. Yuk, hari ini kita baca dulu Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 ya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Apa sih yang akan kita hari ini mau hidup sesuai aturan firman? Ini salah satu saya ambil di Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Jadi bertandinglah sampai garis akhir sesuai dengan peraturan-peraturan firman Tuhan, supaya pertandingan saudara tidak berakhir dengan tangan hampa, tapi surplus, benar-benar semuanya sedang ditambahkan. Karena kita mempunyai banyak saksi. Lihat ya, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Lihat ya, marilah kita, nah ini ya, kita percaya meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi pertandingan itu yang merintangi saudara majunya dengan enak itu adalah beban dan dosa. Ingat ya, yang pertama. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, yang kedua, lihat ya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus. Hari ini kalau bertanding ya, sudah tanggalkan beban sama dosa, maju. Tapi maju dalam kenyataannya hidup ikut Kristus kan bukan bim salah bim, saudara. Apa yang saudara doakan tidak langsung hari ini bim salah bim. Tapi hari ini ketika kita menanggalkan beban dan dosa, yang kedua, marilah ayat 2-nya. Kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Lihat ya, yang memimpin kita dalam iman. Kalau mata kita lihat fakta, maka kita akan dipimpin bukan dalam iman, tapi dalam rasa ragu, rasa tidak percaya, yaitu saudara akan dibawa sama iblis untuk meninggalkan Tuhan. Mata yang tertuju kepada Tuhan, yaitu hari ini membawa iman ya, memimpin kita dalam iman yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Lihat ya kata-kata berikutnya. Kita pelan-pelan saudara supaya kita belajar. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Itu yang ketiga. Hari ini tidak ada pilihan enak Bu Eli mau pikul nyaman, pikul dosa. Nggak bisa saudara. Kalau kita mau bertanding untuk mencapai garis akhir dengan finishing well, kita pasti dapat mahkotanya Tuhan. Kita harus tekun.
pikul salib, ganti sukacita yang disediakan Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Lihat ya, hari ini Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi kita sebagai anak Tuhan tidak perlu ragu lagi di mana keberadaan Yesus. Kita tidak perlu ragu lagi, walaupun ikut Kristus itu tidak mudah. Sekali lagi, karena kita tahu bahwa Yesus itu di sebelah kanan tahta Allah. Dia bertahta atas hidupmu. Di masa sukar sekalipun tidak perlu takut. Ketika Yesus bertahta di atas tahta Allah, maka Dia pasti mengendalikan hidup saudara di masa tersulit, bukan untuk dihancurkan. Sekali lagi, untuk mencobai, diuji. Dia pegang kendali, Dia pegang rem, Dia pegang segala sesuatu. Jangan takut, hidup saudara ada di tangan Tuhan. Tidak akan hancur. Kalau kita mau hancur, Dia pasti pegang kendalinya. Kalau Dia mau tahu kita jatuhnya tidak akan tergeletak, tapi jatuhnya akan dibawa pada pengendalian Tuhan untuk melihat rencana Tuhan yang besar. Amin. Jadi 3 hal ini persiapkan. Kalau yang minggu lalu perjuangan, mentalmu rela menderita, itu startnya. Ya sudah Tuhan, rela menderita, pokoknya fokusnya aku tahu bukan masalah kehidupanku, tapi fokusnya kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, mental yang dipersiapkan Tuhan itu apa? Dalam perjalanan mental start pertama, saudara sudah siap. Tapi dalam perjalanannya, iblis akan memberikan fakta demi fakta yang buruk. Saudara tidak perlu takut, Tuhan tetap berkata pagi ini, maju tak gentar. Jangan mundur tak gentar. Jangan takut lihat musuhmu Goliat yang hari ini iblis lagi lemparkan dengan fakta demi fakta yang membuat hari ini engkau ketakutan. Sekali lagi, ketika ini terjadi, mental ini dipergunakan saudara. Apa yang pertama? Tuhan bilang gini, tetap taati aturan mainku, bertanding. Yuk, yang pertama, engkau tidak bisa hari ini ikut aku tapi terus bebanmu kamu bawa, dosa dibawa. Enggak, hari ini Tuhan mau beban dosa lepas saudara. Beban kasih Tuhan, dosa buang. Sekali lagi, waktu kita mau bertanding, kita nggak bisa hari ini beban dipikul, dosa dipikul. Nggak boleh pikul beban dan pikul dosa. Pikul salib yang benar, yaitu bebannya hari ini kasih ke Tuhan. Ya, kita bukan maha tahu, kita tahu bahwa Tuhan yang ada di tahta, Dia sudah punya solusinya. Dia pegang kendali remote hidup kita. Jadi tenang, 1 jam ke depan Dia tahu apa yang harus Dia lakukan di tengah masa kita tergencet. Hari ini hutangmu besar, hari ini engkau mengalami badai rumah tanggamu besar, tapi Tuhan sudah tahu enggak? 1 hari ke depan Dia tahu apa yang harus Dia lakukan untuk melindungi orang-orang benar, orang-orang yang hari ini tetap ikut aturan mainnya Tuhan. Yang pertama itu, ya nanti saya jelaskan. Yang kedua, yaitu Tuhan berkata, setelah engkau tanggalkan, engkau buang beban, engkau buang segala dosamu, maka hari ini mata nggak boleh lagi lihat fakta. Karena makin lihat fakta, maka imanmu makin tidak bertumbuh. Sedangkan target Tuhan di Ibrani 12 ayat 1, Tuhan bilang gini, engkau akan aku pimpin, ya ini 2, maka engkau harus tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman, ya, yang membawa iman kepada kesempurnaan. Jadi ini ujiannya cuman ujian iman menuju yang murni, benar-benar murni, kata sempurna. Jadi kalau kita hari ini maju tertuju kepada fakta, maka imanmu tidak akan menuju kepada kesempurnaan. Imanmu cuma up and down sehingga tidak lulus. Kalau cuma naik turun, maka kita jelas tidak akan lulus ikut Kristus. Tapi kalau kita mau iman itu naik, semua fakta ini diabaikan, ditutup buta. Sudah lihat fakta, yang dilihat firman Tuhan berkata, tertuju aja kepada Yesus yang duduk di tahta anak Allah, ya.
Yesus itu anak Allah yang duduk di tahta Allah. Hari ini dia pegang kendali. Yang ketiga yaitu apa saudara? Tekunlah, pikul salib. Ayat 12-nya berkata, dengan mengabaikan kehinaan, ya sudah abaikan semua penderitaanmu apapun, abaikan, yaitu dengan tekun. Saudara harus tekun dalam perjalanan hidup. Kita tidak bisa hidup itu mau waktunya kita. Waktunya tetap waktunya Tuhan, sehingga kita tetap harus tekun, pikul salib. Itu 3 hal. Mental yang ketiga, yang kedua yaitu setelah hidup pertandingan, setelah saudara rela, fokusnya benar. Yang kedua yaitu tanggalkan beban dan dosa, fokus kepada Yesus dan tekun pikul salib. 3 hal ini yang akan saya bahas nanti akan mempermudah saudara hari ini. Nggak usah takut ya. Jadi kalau saudara akan melihat nanti kita akan belajar menjadi Rasul Paulus, finishing well, sekalipun duri dalam daging, matinya yaitu dengan kepala dibalik, tidak jadi masalah. Tapi Yesus tetap memberikan satu status, finishing well. Dan Rasul Paulus menikmati upah di bumi, di surga. Di surga dia menikmati upah yang besar, di bumi dia menikmati kepercayaan Tuhan. 2/3 perjanjian baru itu ditulis. Saya percaya kalau Rasul Paulus hari itu punya anak, ya pasti keturunannya juga akan diberkati. Ya, kita percaya itu sudah tidak mungkin Tuhan itu memberikan bonusmu hanya di surga, tapi di dunia Rasul Paulus yaitu menjadi rasul yang keren saudara. Makanya kita mau hari-hari ini, yuk, orang lain boleh perjalanan dikurangkan, tapi buat saudara dan saya perjalanannya harus ditambah-tambahkan. Surplus, menikmati anugerah berkat yang berlimpah-limpah hari-hari ini kalau kita sudah lulus. Yuk, yang pertama, tanggalkan beban dan dosa. Oh, saya bahas dulu ya pertandingannya apa. Yuk kita lihat dulu 1 Timotius 6 ayat 12. Yuk, bagaimana nanti kita bisa mengerti pertandingan apa. Sebenarnya ujian itu sudah saya bahas. Ujian iman, karakter, dan kesetiaan. Ingat ya, 3 ini loh saudara. Iman, karakter, dan kesetiaan. Lihat ya, 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Nah, iman kan? Iman lagi kan? Dan rebutlah hidup kekal. Nah, rebut hidup kekal itu berbicara karakter kekudusan itu tadi. Untuk itulah engkau dipanggil dan untuk itulah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Yang ketiga pasti ujian kesetiaan. 3 hal, makanya ujian itu 3 materinya. Ujiannya pertama iman, rebut hidup kekal, dan kesetiaan. Jadi ketika Ibrani 10 ayat 35, kalau tidak salah berbicara gini, jangan pernah melepaskan kepercayaanmu karena itu besar upahnya. Berbicara apa saudara? Yaitu kesetiaan. Ya, jadi jangan pernah karena masalah saudara jual iman, saudara murtad. Enggak. Itu tidak lulus nanti ya. Jadi kita percaya hari ini kita akan melihat bagaimana satu persatu ya, satu persatu saya akan bahas. Yuk kita lihat yang pertama. Bu Eli, bagaimana kalau hidup hari ini menanggalkan beban dan dosa? Apa Bu Eli? Yuk baca Roma 8 ayat 9 dan 10 ya. Oh, 1 Petrus 5 ayat 7 dulu. Beban itu diapain hari ini? Yuk. 1 Petrus 5 ayat 7. Yang pertama, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Di masa sukar, orang lain nanti resesi, depresi yang besar. Kira-kira kalau beban ini diserahkan sama Tuhan, janji Tuhan memelihara atau meninggalkan saudara? Pastikan dipelihara. Makanya hari ini kalau mau menanggalkan beban, sekali lagi yuk kita belajar berserah total. Keuanganmu sudah serahkan. Kalau doa itu serah terima itu setiap hari saudara. Ya saya bilang gini, Tuhan aku serahkan hari ini. Buka mata, nanti kita doa yuk, serahkan ya. Kita mau belajar untuk menyerahkan apapun sepanjang hari ini yang menjadi ketakutanmu. Mungkin engkau takut tentang masa depanmu, engkau takut tentang keuanganmu. Tiap buka mata ingat,
Iya ya, aku tahu hari ini aku harus berserah. Yang pertama, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di Mazmur 34 kalau nggak saya, serahkanlah hidupmu ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Jadi siapa yang hari ini berserah, itu akan dipelihara Tuhan dan akan bertindak. Jadi enak enggak saudara hari ini? Kalau saudara baca 1 Petrus 5 ayat 7 dan Mazmur 34 ayat 5 kalau enggak salah. Serahkanlah kehidupanmu kepadanya, maka Ia akan bertindak. Waktu kita menyerahkan semua yang menakutkan hidup kita, kita berserah, maka kita akan dapat pemeliharaan Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Aman enggak saudara? Tuhan pelihara, Tuhan bertindak, maka itu aman. Makanya tiap buka mata kita belajar. Tuhan, aku enggak tahu, aku ini hidup keuanganku gimana, usahaku Tuhan mau bawa kemana. Tapi aku percaya firman, kalau aku menyerahkan keuangan rumah tangga, suami, anak-anak, masa depanku ke dalam tanganmu, aku terima pemeliharaan Tuhan dan aku terima bagaimana engkau bertindak membela orang benar. Kalau Tuhan bertindak, semuanya pasti aman-aman saja dan semuanya pasti ditambah-tambahkan. Itu yang saudara tangkap. Yang pertama, ya. Nah, dosa gimana? Yuk buka Roma 8 ayat 9 ya. Tanggalkan beban dosa itu. Yang pertama, serahkan ya hidup masalahmu ke dalam tangan Tuhan. Lihat pemeliharaan dan Tuhan bertindak. Yang kedua, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Yang kedua, hiduplah dalam pengendalian roh. Kalau kita merasa milik Kristus, maka kita harus hari ini hidup di dalam pengendalian roh. Karena roh Allah itu diam di dalam kita. Aturan mainnya jangan hidup di dalam pengendalian daging. Kalau kita mau hidup sesuai aturan main Tuhan, kita tidak bisa semau-mau kita. Mau marah ya marah, mau maki orang, nggak bisa. Roh itu berbicara sabar, penguasaan diri, rendah hati, lemah lembut, itu mulai dipraktekkan ya. Memang untuk start awal susah, tapi ini harus cepat lulus. Kalau saudara bilang susah-susah terus, kapan lulusnya? Saya waktu praktek roh mengendalikan daging, saya berusaha terus. Saya ingat, oh ya, tidak boleh marah. Begitu saya mulai marah, saya ingat, aduh Tuhan, ampuni. Saya harus cepat lulus Tuhan, saya nggak boleh. Karena kalau nggak lulus, saya terus kebiasaan habit saya marah, suka maki orang dan sebagainya. Maka ini nanti dicobain nggak lulus, diher terus, saudara. Yang kedua yaitu hidup dalam pengendalian roh ya. Ingat ya, roh Allah ada di dalam itu tadi Roma 8 ayat 9 ya. Jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau kita hidup di dalam emosi kita, maka kita miliknya iblis. Ingat ya saudara, jadi jangan campur aduk antara kebenaran dan dosa. Tidak bisa jadi orang abu-abu sekarang. Sekali putih, putih saudara. Saudara mulai cuci ini jubah seperti khotbah saya minggu lalu ya. Yang ketiga Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati. Nah ini mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Jadi apa yang perlu saudara matikan? Daging. Lihat ya, hidup dalam pengendalian roh, matikan daging. Yang pertama tadi, berserah penuh. Tidak ada pilihan saudara. Hari ini yuk ikuti aturan mainnya Tuhan. Waktu saudara bisa ngikuti, lihat ya, nanti ada banyak orang yang akan dimunculkan jadi Yusuf di akhir zaman. Orang lain minus, Yusuf surplus.
akan dimunculkan Daud yang tadinya bukan siapa-siapa, cuman dipercaya 3 gembala, 3 kambing domba, nanti dipercaya raja yang kaya. Saudara akan kaget, loh kok bisa ya? Saya ini tadinya orang biasa-biasa loh, tapi kok bisa Tuhan angkat hidup saya? Nah itu karena lulus. Kita percaya minggu lalu saya bahas Daud itu lulus ujian terberat ketika mau dibunuh Saul, ya. Dia ada kesempatan, Saul tuh jengkelkan. Nanti khotbah saya besok hari Rabu, saya akan bahas ini. Saul itu jengkelkan, saudara, mau nyakiti Daud sampai mau bunuh. Tapi ujian terbesarnya Daud, ketika dia punya kesempatan untuk bunuh Saul, dia tidak melakukannya. Makanya Tuhan lagi uji kita semua. Sikap hatimu diuji. Hari ini yuk, 3 hal ini kita mau berjalan. Nanti lihat ya, saya pernah kesaksian, saudara, saya pernah dengar dari satu orang broker ya di luar negeri. Dia orang Indonesia. Dia bilang gini, Bu Eli kalau tahu hari-hari ini zamannya kebalik. Hah? Kebalik gimana? Saya tanya. Bu Eli tahu yang dulu kaya Bu Eli itu klien saya, dia bilang itu uangnya sudah ndak ada limitnya, pokoknya beli apa aja uangnya lancar Bu Eli. So Bu Eli tahu sekarang untuk bayar maintenance jumlahnya cuman kecil, yang maintenance itu pun sulit sudah. Artinya mereka yang tadinya tinggi hari ini diturun. Tapi Bu Eli, klien saya yang baru-baru muncul, Bu Eli bisa kaget-kaget. Siapa, saya tanya? Oh, saya tidak boleh ngomong Bu Eli. Tapi Bu Eli kenal, orangnya kenal Bu Eli. Orang Indonesia yang hari itu tidak pernah diperhitungkan sama siapa, ya. Dia bilang, orang ini adalah orang yang dimunculkan. Kaget Bu Eli. Dia sendiri tidak pernah sangka bahwa dalam hidupnya Tuhan berkati seperti itu, ya. Kebetulan broker saya ini orang Kristen yang taat. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan temukan saya, orang-orang di sekitar saya itu benar-benar yang takut akan Tuhan, ya. Jadi waktu itu dia berkata, hari itu, dan saya sendiri melihat orang di sekitar saya, ya, yang tadinya saya kaget-kaget juga waktu dia cerita, Tuhan itu keren ya. Jujur ikut Tuhan bukan hanya perkara berkat, tapi ini salah satu contoh. Kalau hidup kita sudah lulus, hidup kita itu ndak usah minta-minta. Saudara akan di-upgrade Tuhan dengan janjinya. Semuanya ditambahkan itu dalam segala aspek kehidupan. Sampai saya dicerita itu kaget. Saya tahu orang ini sudah lulus dari ujian pemurnian di tahun-tahun lalu. Dia mengalami pemurnian yang tidak mudah. Tapi hari ini ketika dia sudah lulus, waktu masa-masa pandemi, di situ Tuhan promosikan hidupnya luar biasa. Makanya ingat enggak, saudara, khotbah saya di awal pandemi? Saudara pasti ingat, awal-awal khotbah saya di awal pandemi 2020. Apa pesan Tuhan yang saya sampaikan setiap kali saya khotbah di awal? Hidup lulus, cepat lulus. Ketika masa pandemi ini selesai, orang lain susah, engkau akan hidupnya enak. Karena masa pandemi itu waktu saudara di rumah, saudara dirumahkan, itu waktunya penilaian Tuhan jalan. Sikapmu terhadap keluarga gimana, responmu. Hari ini engkau disakiti suami karena suami stres, karena engkau lihat suamimu melakukan hal yang buruk. Tapi waktu responmu benar, ujianmu lulus, maka hari-hari ini engkau sudah bukan lagi mengalami ikut dunia resesi, tapi janji Tuhan itu dikenapi. Itu awal. Kalau saudara lihat khotbah di awal tahun 2020, saya selalu bicara seperti itu. Ayo lulus, ya. Pasti jemaat yang ikut dari awal pasti ingat pesan saya waktu itu. Hari-hari ini tidak ada kata terlambat, ya. Tidak usah bingung dengan masalah keuangan hari esok. Waktu hidupmu lulus, percayalah, Tuhan tidak akan tahan haknya orang benar. Tuhan tidak akan tahan berkatnya orang benar. Hari ini yuk, jadi 3 hal apa saudara? Berserah penuh, yaitu hidup dalam pengendalian roh dan matikan daging. Itu ya yang pertama. Yang kedua, yuk fokus kepada Yesus. Lihat ya, hari ini kita belajar bagaimana fokus. Sudah tidak usah takut.
Hari ini percayalah, datang kepada Tuhan. Ini ayatnya dulu kita baca. Di Yohanes 26 ayat 26 sampai 27. Saudara, hari ini pelan-pelan saudara tangkap. Ini memang agak berat dikit, tapi ini kata kunci. Supaya harapan saya dan harapan Tuhan, cepat terima berkatnya Tuhan, cepat terima yang semua ditambah-tambahkan. Jangan itu dicuri iblis, karena saudara salah fokus. Itu tadi, tidak rela menderita, mental mulai dipasang. Rela menderita, fokus bukan masalah kehidupan, tapi kudus dan berkenan kepada Tuhan. Mulai dipakai itu saudara ya. Yang kedua, yaitu hari ini adalah pertama tadi tanggalkan beban dan dosa. Yang kedua fokus kepada Yesus. Yuk baca Yohanes 6 ayat 26-27. Hari ini buang mental, datang sama Tuhan cuman untuk berkatnya saja. Lihat ya, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu ini mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepada kita. Jadi hari ini yuk, kalau fokus kepada Yesus itu sudah berbicara kekekalan. Jangan cuman kejar berkat, mujizat, pemulihan. Sudah, kalau itu tidak didapat, yang terbesar itu saudara jarah kekal. Waktu saudara sudah fokus ke kekekalan, yang ini bonus ini diberikan saudara. Percaya itu saudara. Yuk kita lihat kenapa kita perlu fokus kepada Yesus yang kekal. Saudara tahu nanti kalau fokusmu benar, ini loh yang diberikan. Yuk baca Mazmur 118 ayat 24 sampai 26a. Baca ya, Mazmur 118 ayat 24 sampai 26a. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak, bersuka cita karenanya. Waktu bertanding fokus kepada Yesus, tidak boleh sedih, tidak boleh depresi. Tiap hari buka mata setelah menyerahkan beban, hidup dalam pengendalian roh, matikan daging. Bertandingnya harus dengan sorak-sorai, karena tiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan. Tidak ada harimu hari sedih, walaupun masalahmu berat. Katakan, Tuhan, hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Makanya setiap hari kalau Tuhan yang menjadikan hari-hariku, aku harus bersuka cita, bersorak-sorak. Amin. Kenapa? Ini luar biasanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Wow. Tidak ada loh ya yang melewati hari-hari sedih. Firman Tuhan berkata, yuk bertanding, fokus kepada aku. Kalau fokus kepada Yesus, kita harus berkata, hei iblis, hari ini hari-hari yang dijadikan Tuhan. Aku akan bersuka cita, bersorak-sorak. Kenapa? Karena Tuhan sumber keselamatanku, Tuhan sumber kemujuranku, Tuhan sumber berkatku. Itu yang jadi pegangan hidup saudara. Jadi hari ini tidak ada pertandingan tuh loyo. Tuhan kok gini lagi Tuhan. Aduh Tuhan capek. Tidak saudara, kita akan berkata gini, kalau ada masalah yang buruk, orang yang hidup dalam roh selalu berkata bukan kok gini lagi Tuhan, kok gini lagi. Tidak, Tuhan, berkat apa lagi yang akan aku terima di balik masalahku. Tidak boleh ngutuki hari, Tuhan kok gini lagi, nasibku malang. Tidak boleh, itu mengutuki hari-harimu.
Kalau Tuhan berkata hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, tidak boleh dikutuki harinya Tuhan. Kalau kita berkata malangnya nasibku, tiap hari aku seperti ini, nah itu mengutuki hari hidupmu sendiri. Sementara Tuhan berkata hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersukacita, bersorak-sorai, fokus Yesus, 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 karena dia sumber keselamatan, dia sumber kemujuran, dia sumber berkatku. Lah kalau kemujuran, keselamatan, berkat ini menjadi milik saudara, kira-kira hari-harimu mujur terus enggak? Ya mujur. Harimu diberkati Tuhan enggak? Iya. Hari-harimu hari yang keselamatan enggak? Selamat enggak? Selamat saudara. Tapi kenapa saudara tidak berani ambil resiko? Karena saudara tidak mengenal siapa Tuhan. Saudara kutuki seperti Ayub kutuki hari lahirnya. Saudara tidak perlu kutuki, aduh hari ini sial, memang aku sial, tiba-tiba mobilku diserempet orang. Tidak. Ada orang yang berkata, Tuhan sial, kenapa aku harus ketinggalan pesawat? Seperti ada orang yang kesaksian saudara. Waktu hari itu dia hari itu terlambat karena macet, dia terlambat untuk check-in dan dia ketinggalan pesawat. Ternyata itu pesawat yang hari itu jatuh saudara. Kadang-kadang kita dibawa macet itu karena mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Jadi jangan ngomel, jangan kutuki harimu. Aduh hari ini sial, aku ini hari ini sial, kok bisa ya ketemu wanita tobat, ketemu pelakor di mall. Enggak saudara, tetap hari-hari itu adalah hari-hari yang diberkati. Ketika engkau ketemu sama pelakor, Tuhan ingatkan saya ya. Waktu itu saya sempat sekilas kelihatan. Tuhan bilang gini, Eli, sikap hatimu benar, karena hari ini aku ingin berkati kamu lebih. Oh iya Tuhan. Jadi ketika saya ketemu hari itu, secara sekilas saya ketemu dengan wanita tobat di mall, ini namanya hati saya bergejolak. Kepingin saya datangi dia, saya kepingin ngomong sama dia, tapi Tuhan rem hati saya. Eli ingat ya, jaga hati itu sumber kehidupan. Jadi kamu ingat, kalau kamu nanti labrak pelakor, kamu kehilangan berkatku loh. Tapi kalau hari ini kamu bisa jaga hati, kamu tidak akan kehilangan berkatku. Jadi saya tidak perlu ngutuki hari itu sial saya ketemu wanita tobat, enggak. Tapi hari itu saya senyum, saya percaya Tuhan pasti punya tujuan yang terbaik buat saya ketemu wanita tobat. Bener, saya diberkati Tuhan. Besoknya saya menerima berkatnya Tuhan saudara. Itu sebabnya yuk hari ini punya mental, Tuhan sumber keselamatan, mujur berkat. Tidak ada hari-hari ini yang bilang berkata sial, aku sial, apes aku, hidupku malang. Walaupun hari ini wanita tobat mau posting di Instagram, pergi ke luar negeri bersama, pergi ke manapun bersama suamimu, hari ini jangan kutuki harimu. Sepanjang hari adalah hari yang diberkati Tuhan, yang dijadikan Tuhan itu selalu penuh keselamatan, penuh kemujuran, penuh berkat. Itu sebabnya hari ini apapun yang terjadi, katakan, Tuhan, berkat apa lagi di balik masalahku? Amin. Mau praktek ini? Nanti lihat ya, banyak orang yang akan hidup menjarah berkatnya Tuhan, karena kita mengerti firman dan Tuhan genapi firmannya. Semakin saudara tidak praktek firman hari-hari ini, saudara semakin kalah. Makanya saya ajarin firman-firman, jangan jemu-jemu saudara ya. Saya jujur, kalau saya secara daging, saya hari-hari ini saya merasa bahwa Tuhan, karena saya sudah mulai onsite ya, banyak onsite, saya capek. Saya pengerja beberapa bilang, Bu Eli kurangi online, kurangi jam online, sudah onsite-nya sudah mulai jalan. Tapi jujur hati saya hari ini masih terbeban. Kenapa? Karena saya mau kita semua semakin mengenal firman. Kuncinya hari ini dicobai itu hanya firman yang bisa memenangkan saudara dengan menangkalnya saudara. Saudara ingat, Yesus itu waktu dicobai di padang gurun, menang atas iblis itu cuman mulutnya bilang apa? Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Jadi hari ini kalau saudara kaya akan firman, saudara hari ini akan menikmati jarahan berkatnya Tuhan. Itu luar biasa loh saudara. Jangan sepelekan firman. Makanya hari ini jangan males dengar firman, jangan males ikut live, jangan males ikut Zoom, jangan males baca firman, jangan males intim sama Tuhan. Ini sesuatu rahasia yang lagi Tuhan bongkar.
Saya bersyukur loh, hari-hari ini Tuhan kasih saya pewahyuan hidup buat kekuatan saya. Dan Tuhan bilang gini, ini harus kamu bagikan. Kalau kamu berhenti memberitakan firman, nanti bagaimana kehidupan kita berjalannya bisa nangkal berkatnya Tuhan. Makanya saya berusaha untuk dapat hikmat dan saya berusaha bagikan. Mungkin secara akal saya juga berkata, iya ya, saya harusnya bisa enjoy lah ya. Saya pergi onsite, ya malamnya nggak usah online lah, enak. Ya, saya Rabu onsite loh di Jakarta. Malam itu masih online loh saudara, nyiapin Zoom. Ya, jadi benar-benar kalau mau dipikir secara daging, saya kepingin berhenti saudara. Saya mau kurangi online ini 1 minggu, rencananya cuman saya online 2 kali. Tapi Tuhan taruh beban di hati saya, terus taruh. Jadi saya masih, ya sudah Tuhan, hari ini jam 7 karena saya ada di luar kota hari ini ya. Saya masih nyempetkan, makanya saya ambil keputusan mungkin nanti setelah ini live jam 7 terus ya. Nggak apa-apa ya, saudara tetap semangat dengan firman ya. Yuk. Jadi yang kedua, hari ini ingat ya, ini yang terakhir. Tuhan sumber keselamatan, Tuhan sumber kemujuran, Tuhan sumber berkat. Mazmur 118 ayat 24 sampai 26a. Itu dicatat saudara ya. Jadi stepnya tahu saudara. Apa yang harus saudara lakukan? Pasti nanti satu kali kita semua akan menjarah. Mujur, hidupmu bukan buntung, mujur, selalu mujur. Hidupmu penuh dengan berkat, hidupmu penuh dilingkupi dengan keselamatan. Yang terakhir, tekun untuk pikul salib. Nah ini ndak enak Bu Eli. ndak enak memang. Tapi ini firman kebenaran. Yuk kita buka Ibrani 12 ayat 6 dan 10. Ibrani 12 ayat 6 dan 10. Lihat ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Lihat ya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya anak. Siapa yang hari ini lagi ngalami hajaran, sesahan, bilang gini, aku ini apes memang. Aku ini memang Tuhan tidak adil. Salah besar loh saudara. Kalau saudara hari ini berkata engkau sial, engkau tidak diperhatikan Tuhan, salah besar. Firman Tuhan berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi kalau hari ini hidupmu babak belur bonyok, saya dulu babak belur bonyok, saya bilang gini, oh Tuhan kamu ndak adil. Wanita tobat disayang suami, teman saya Tuhan 2 tahun selesai, saya harus proses penderitaan panjang, kok ndak sayang aku Tuhan. Sampai saya baca firman ini saya sadar, oh ternyata Eli Kurniawati ini dikasihi Tuhan. Ternyata Tuhan berkata, nak, karena aku cinta sama kamu tak hajar kamu. Oh iya ya, bangga ndak saudara? Oh bangga saudara ya. Ia menyesah orang yang diakuinya anak. Kalau saudara dianggap anak, siap sesah. Orang disesah itu tidak enak, dihajar, disesah. Aduh, itu benar-benar siapa yang mau. Tapi itu loh tekun pikul salib. Yang ketiga, 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Itu orang tua di dunia. Tetapi Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Wow, saya sendiri waktu baca ini saya termenung gini, aduh ternyata pikiran saya sama firman itu beda. Makanya saudara kecewa sama Tuhan kalau nggak ngerti firman ini. Saya marah sama Tuhan. Saya ini sudah capek loh Tuhan. Bisu tuli sudah, ngampuni sudah, pelayanan sudah, suruh onset terbang saya sudah, buku renungan, buat renungan saya nggak pernah absen, pergi jalan-jalan pun tiap hari share renungan saya nggak pernah absen. Tuhan mana sampai saya mengerti firman ini 3 hal saudara. Nanti ini saya akan bahas khusus. Yang pertama, siap dihajar karena Tuhan mengasihi kita. Itu tadi. Yang kedua, siap disesah karena Tuhan sebagai orang tua memperlakukan kita sebagai anak. Ingat ya, kalau saudara bukan anak-anak gampangan, saudara akan nyaman terus. Itu anaknya iblis. Yang nyaman sekarang anaknya iblis. Tapi yang anak Tuhan siap, itu tadi loh, rela menderita dari awal
saya sudah kasih statement. Saudara yang bagikan share khotbah saya ini, kasih mereka khotbahnya yang minggu lalu, supaya mereka mulai mengerti bahwa hidup ini 3P: perjuangan, pertandingan, dan proses. 2 Timotius 2. Kalau saudara nanti lihat ayat 2, 3, 4, 5, 6, itu berbicara hidup adalah perjuangan, hidup adalah pertandingan, hidup adalah proses. Jadi saudara kasih mereka semua khotbah ini yang berseri. 3, yang ketiga, siap dididik karena Tuhan mau kita ambil bagian dalam kekudusannya. Jadi tidak enak ya, setiap pikul salib yaitu siap dihajar, siap disesah, siap dididik. Dihajar karena Tuhan mengasihi saudara, disesah karena Tuhan memperlakukan kita sebagai anak. Yang ketiga, dididik karena Tuhan mau kita ambil bagian dalam kekudusannya. Jadi kira-kira hajaran, sesahan, didikan Tuhan baik enggak? Oh baik, baik. Baik saudara. Makanya hari ini nanti khotbah yang berikutnya, nikmati proses. Ya, jadi kalau saudara tahu pertandingannya, sudah tahu ya, mentalnya yang pertama rela, fokusnya benar, kudus dan berkenan. Yang ini gampang. Kalau kita mau start, sudah punya mentalnya, sudah rela, jangan dicampur aduk dengan mental dunia. Pertandingan itu tidak gampang. Iblis oknum yang paling tidak suka. Banyak ibu-ibu bilang gini, Bu, kenapa? Waktu saya mulai berubah, aduh, hati ini jengkel. Iya jelas. Iblis lihat, kalau hidupmu mulai menjadi pelaku firman, dia akan cobai dengan kenyataan hidup yang makin sulit, yang membuat engkau gagal. Tapi sekali lagi, ingat fase kedua, hidup adalah pertandingan. Tanggalkan bebanmu. Masalahmu tambah berat bukan jadi masalah. Yang kedua, yang pertama tanggalkan beban dan dosa. Fokus kepada Yesus. Yang ketiga, pikul salib. Ingat ya, tanggalkan beban dan dosa, berserah penuh. Hidup ini dalam pengandalian roh, matikan daging. Yang kedua yaitu hidup fokus kepada Yesus. Dia jadikan dia sebagai Bapa yang bertahta di tahtanya, yaitu dia sumber keselamatan, sumber kemujuran, dan sumber berkatmu. Jadi hari ini tidak usah bingung. Waktu saudara fokus, maka keselamatan, kemujuran, berkat itu dicurahkan. Tenang, tenang, tenang. Maju terus. Yang ketiga, setia, pikul salib. Siap disesah, siap dihajar, siap dididik untuk kebaikan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dengan khotbah saya hari ini, saya berharap yuk kita dicobai lulus. Saya ajak jemaat ya, saya ajak jemaat yuk semua yang nonton hari ini. Kita nanti lihat ya, yang ngerti, yang baca firman ini, kita akan lihat nanti tahun 2023 orang lain minus, kita surplus. Ingat lo ya, pesan Tuhan, yuk investasi dunia lagi hancur semua. Semuanya dikurang-kurangkan, tapi investasi yang tidak pernah rugi, yaitu investasi kejar kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Tahun depan kita akan lihat orang lain diminuskan, kita ditambah-tambahkan karena fokus kita sudah benar. Tabur terus firman, jangan lihat masalah kehidupan. Itu sebabnya besok ada Zoom ya. Besok malam 7:30 saya akan khotbah itu tentang bagaimana hari ini kita harus matikan harga diri. Nanti saudara akan lihat. Keren saudara, ada kesaksian yang bagus. Ajak mulai saudara hari ini fokus, bawa jiwa-jiwa ya. Saya percaya dengan khotbah ini 2-3 seri ini akan memperlengkapi kita untuk melangkah di tahun 2023. Persiapkan mental pemenang, jangan mental pecundang. Yang pecundang pasti kalah. Yuk, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini. Kami menerima sarapan pagi firman Tuhan yang menjadikan kita berkata, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorak.
Kami percaya Tuhan, tidak ada orang yang jalani pertandingan hidup, perjuangan dengan sedih lagi, karena kita tahu kita dalam perjalanan ditambah-tambahkan. Terpuji namamu Bapa, yang sakit sembuhkan, yang alami masalah ekonomi berkati, yang alami sakit penyakit rumah tangga Tuhan juga pulihkan. Berkati bangsa dan negara kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok ya.